Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 6010. Hadisnya tentang pencatatan kebaikan dan kejahatan. An Abni Abbas radhiyallahu anhuma an-nabiyya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi azza wa jal qala inna allaha katabal hasanat wasai'ati summa bayyana zalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyara hasanat ila sab'i mi'ati di'afin ila ad'a fin kasirah wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Robnya Azza wa Jalla berfirman, yang beliau sabdakan, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan. Selanjutnya dia jelaskan, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan lantas tidak jadi ia amalkan, Allah mencatat baginya satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika ia berniat lantas ia amalkan, Allah mencatatnya di sisinya 10 kebaikan hingga dilipat gandakan 700 kali hingga lipat ganda yang tidak terbatas. Sebaliknya, barang siapa yang berniat melakukan keburukan, kemudian tidak jadi ia lakukan, Allah mencatat baginya satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika ia berniat melakukan keburukan dan jadi ia lakukan, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Pesan hadis ini, kami mengajak kaum muslimin untuk melakukan kebaikan, dimulai dengan niat yang baik. Marilah kita teliti lagi matematika pencatatan amal seseorang. Yang pertama, jika Anda berniat melakukan kebaikan dan tidak jadi melakukannya, maka tercatat untuk Anda satu kebaikan sempurna. Jika Anda berniat melakukan kebaikan dan melakukannya, maka tercatat untuk Anda 10 kebaikan yang telah dilipat gandakan sebagaimana Dia kehendaki. Jika Anda berniat melakukan kejahatan dan tidak melakukannya, maka Anda mendapatkan satu kebaikan sempurna. Yang keempat, jika Anda berniat melakukan kejahatan dan melakukannya, maka tercatat untuk Anda satu kejahatan saja. Maka sangat luar biasa sekali pesan dari hadis ini, betapa maha baik dan maha lemah lembutnya Allah kepada kita semua. Bahkan kata Rasulullah, ketika kita melakukan suatu kejahatan, tutuplah di tempat kita melakukan kejahatan itu dengan kebaikan. Maka insya Allah setiap kejahatan yang telah kita lakukan, insya Allah akan menimbulkan kebaikan di tempat kita atau dimanapun kita melakukan kejahatan tersebut. Makanya sangat luar biasa sekali hadis ini, betapa kita terpacu untuk termotivasi melakukan
banyak kebaikan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita melakukan satu kebaikan dan kita amalkan, maka Allah kasih pahala 10 kali lipat. Bahkan kalau kita melakukannya lebih baik lagi, Allah akan berikan 700 kali lipat. Bahkan kalau lebih baik lagi, Allah akan berikan pahala itu tanpa ada batasnya. Makanya sangat luar biasa untuk kita sebagai umat Islam yang meyakini bahwa Allah adalah sebagai Tuhan kita, Tuhan semesta alam, maka layaknya lah kita benar-benar bersungguh melakukan kebaikan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati juga dalam kita melakukan kejahatan. Jangan sampai kejahatan itu bukan hanya dosa kita kepada Allah, tapi dosa kita kepada sesama juga itu yang harus kita pikirkan. Karena kalau kita berdosa kepada Allah, mau seluas lautan, mau setinggi langit, Allah pasti akan mengampunkannya. Tapi kalau dosa kita kepada sesama satu saja, sudah pasti Allah belum mengampunkan dosa itu sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Makanya pantasnya, layaknya lah kita menjaga hubungan baik kita kepada sesama kita dan terutama hubungan baik kita dengan Allah. Karena setiap apapun yang kita lakukan tidak lepas dan tidak terhindar dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah pasti setiap kebaikan kita lakukan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan keburukan, sudah pasti kita pun akan mendapatkan catatan keburukan yang telah kita lakukan. Makanya kita motivasilah diri kita untuk sama-sama melakukan kebaikan dengan semaksimal mungkin karena Allah dan menghindari kejahatan semata-mata takut akan azab yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ketika kita didudukkan di neraka nanti, kita baru menyesal dan meronta-ronta memohon kepada Allah, ya Allah matikanlah aku agar siksaan ini berhenti kepadaku. Bahkan kita berteriak-teriak seperti itu. Tapi kata Allah, itu adalah atas dasar kesalahan kamu sendiri. Apalagi kalau kita mengutip dari hadis tersebut. Jadi saudaraku semua, marilah sama-sama kita melakukan kebaikan dan menjauhi semua kejahatan yang ada pada diri kita. Terutama hubungan kita dengan sesama kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.